Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 14 September tahun 2022. Dan kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing hingga di pagi hari ini. Tentunya kembali lagi kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan untuk mengisi kehidupan kita di pagi ini, agar supaya kita boleh kuat dalam iman kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita yang ada di depan kita. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini 14 September 2022 dengan judul Penurutan, dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Mazmur 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Allah telah memberitahukan kehendaknya, dan adalah bodoh bagi manusia untuk meragukan sesuatu yang telah keluar dari bibirnya. Sesudah akal budi yang tak terhingga berkata, tidak akan ada pertanyaan yang diragu-ragukan untuk diselesaikan. Tidak akan ada kemungkinan yang diragu-ragukan baginya untuk diatur. Semua yang dituntut daripadanya ialah persetujuan yang terus terang dan sungguh-sungguh akan kemauan Allah yang dinyatakan. Penurutan adalah yang tertinggi dari pertimbangan yang sehat, sama seperti dalam kata hati. Di atas segalanya, biarlah anak-anak diajar bahwa penghormatan yang benar ditunjukkan oleh penurutan. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang tidak perlu, dan tidak ada cara lain untuk menyatakan penghormatan yang begitu menyenangkan kepadanya daripada penurutan kepada apa yang telah Ia katakan. Hanya sedikit orang tua yang cukup dini mengajarkan penurutan kepada anak-anaknya. Anak-anak biasanya diperbolehkan untuk mendapatkan 2 atau 3 tahun permulaan dari orang tuanya yang menahan untuk mendisiplinnya. Orang tua berpikir terlalu muda untuk belajar menurut, tetapi selama masa ini keinginan diri tumbuh kuat dalam hati anak itu, dan setiap hari semakin mempersulit tugas orang tua untuk mendapatkan kendali. Pada usia yang sangat dini, anak-anak dapat memahami apa yang dengan jelas dan sederhana dikatakan kepada mereka, dan dengan pendidikan yang baik dan bijaksana, mereka dapat dididik untuk menurut. Jika orang muda dapat melihat bahwa kepatuhan pada hukum dan peraturan lembaga kita, mereka hanya berbuat hal-hal yang memperbaiki kedudukan di tengah masyarakat, meninggikan karakter, memuliakan pikiran, menambah kebahagiaan, maka mereka tidak akan berontak menentang aturan dan tuntutan yang benar, atau terlibat dalam menciptakan kecurigaan dan praduga buruk terhadap lembaga-lembaga. Jadi penurutan ini perlu dilatih. Jadi kalau sebagai orang tua, kita perlu melatih anak-anak kita untuk menurut. Nah, penurutan ini artinya bahwa anak-anak kita boleh menurut, kecuali kita juga menurut. Saya sering membawakan seminar di gereja. Saya katakan kepada umat atau kepada jemaat bahwa mengapa kadang anak-anak muda di gereja mereka sedikit ribut. Kenapa? Karena sebenarnya orang tualah yang meneladankan itu.
Jadi, kalau kita orang tua tidak belajar menurut, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk menurut? Maka langkah pertama agar anak-anak kita menurut adalah kita terbiasa untuk menurut. Nah, kalau anak-anak dilatih untuk menurut orang tua, suatu saat nanti, mereka pasti akan setia untuk menurut Tuhan. Anak-anak muda sekarang, mereka betapa sulit bagaimana orang tua menghadapi sifat atau sikap mereka. Anak-anak sekarang beda dengan anak-anak yang dulu, walaupun mungkin apa yang setan tawarkan kepada orang-orang muda selalu menarik bagi orang-orang muda. Kita tidak bisa pungkiri itu. Artinya dulu sekarang sama daya tarik setan kepada orang-orang muda. Tetapi oleh karena sekarang ini zaman semakin canggih, teknologi ini semakin canggih, maka kadang anak-anak muda mereka sulit untuk dilatih menurut daripada orang-orang muda pada waktu yang dulu atau pada waktu lalu. Itu berarti bahwa tantangan kepada orang tua sekarang ini lebih dituntut lagi. Maka kunci yang pertama adalah kalau anak-anak kita mau latih mereka menurut, maka kita terlebih dahulu harus menurut. Dan biarlah ini merupakan panggilan kepada kita. Kita orang tua harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Sehingga kalau mereka jadi anak-anak muda yang setia, maka sebenarnya itu adalah teladan yang kita turunkan kepada mereka. Maka mari kita berdoa agar kita sebagai orang tua mampu memberikan teladan yang baik kepada orang-orang muda kita. Biarlah Tuhan memberkati kita di pagi ini untuk menjadi doa dan harapan kita semua untuk kita berkomitmen untuk menjadi teladan bagi orang-orang muda. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu bagi kami. Khususnya firman Tuhan yang kami dengar pagi ini, kiranya dapat menguatkan kami dan dapat menegur kami jika kami berbuat salah dan tidak mencontohkan yang baik bagi orang-orang muda kami atau anak-anak kami. Kiranya kami sebagai orang tua dapat menunjukkan teladan kepada mereka. Begitu pula bagi anak-anak muda, agar mereka jadi anak-anak penurut, baik kepada orang tua, pada guru mereka, maupun kepada Tuhan. Pelihara kami sepanjang hari ini, Bapa, dalam segala rencana hidup kami. Kami taruh, letakkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami selalu berhasil, karena Tuhan saja. Inilah doa kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.